di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, haleluya, jadi bukti kebesaran-Mu. Yoralanamaye, haleluya, Yaralaramase, oh Jesus. Yoboshekiralana malade, Yohoro Yorobosekiaralana mana, Yaralana mashekerere, Yoralana makaralana mashe, haleluya, Yorabalata karaya sekaralarama, Yorabalana makaraya sekerere, yo karena kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut yang betul menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Ra. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu. Semua lidah yang mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan kepada sorga, ku sembah Kau ya Allahku, haleluya, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Ra. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Yesusku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah. Sekali lagi, ini doa permohonan kepada sorga. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan betul menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Ra. Ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau ya Allah. Yesus, kami sembah Kau. Kalau setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Yurabalaraba syekuralarabare. Haleluya. Hati yang
mencintai Engkau, hati yang mengasihi Engkau. Haleluya, terjadi atas kota kami, terjadi atas bangsa kami, terjadi atas desa-desa, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Hati yang mencintai Yesus, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hiralaramane, Hiramalana Yashe, haleluya, Yaralarabashe, haleluya, haleluya, Yarabashe, haleluya, haleluya. Kami beria-ria bersama dengan Engkau, karena sorga bersuka cita saat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau berpesta bersama dengan sorga berpesta. Haleluya, Yaralaramase, haleluya. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, oh, hallelujah, Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna buat sorga, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Sekali lagi buat sorga, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Mari kita berikan sorak-sorak buat sorga. Beri sorak-sorai buat sorga. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat siang hari pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah kami. Kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah Allah roh, maka kami menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat Yesus sebagai kebenaran buat kami, sehingga kami dilayakkan menghampiri tata hadirat Bapa dan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada siang hari ini tambahkan pengenalan kami akan Yesus Kristus. Wahyu
wahyukan tentang pribadi itu. Kasih, kuasa, kemurahan, keagungannya Tuhan. Sehingga doa kami suatu kali kelak kami boleh menjadi sama seperti Kristus Yesus. Haleluya, memancarkan kemuliaan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kekudusan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemurahan-Mu bagi kota dan bangsa ini. Sekali lagi urapi kami, berkati kami. Kami doa buat orang-orang tergudung ibadah ini. Lawatlah mereka, jamalah mereka. Karena kami punya keyakinan bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Tapi pesan kenabian sampai kepada kota ini. Apa yang kami nyatakan menghancurkan kuasa kegelapan. Roh-roh yang menetapkan akan Kristus atas kota ini. Sehingga suatu kali kelak mereka memiliki rasa lapar haus akan Engkau. Dan menyembah nama Yesus Kristus. Karena Kau sudah berfirman pada hari-hari akan datang akan terjadi kelaparan, bukan akan makanan dan bukan kehausan akan minuman, tapi lapar haus akan kebenaran. Terjadilah atas kota kami, terjadilah atas bangsa kami, terjadilah atas tetangga-tetangga kami, tempat kami kuliah, tempat kami sekolah, orang-orang tempat kami bekerja, orang-orang lapar haus akan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus terima kasih. Haleluya, mari kita berkata bersama-sama. Amin. Sebelum duduk mari kita berikan sorak. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Dalam bulan ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Minggu yang pertama kita belajar bagaimana mukjizat pemulihan. Haleluya. Dan itu bukan dikerjakan manusia tetapi satu nama Yesus. Minggu lalu kita belajar bersama tentang mukjizat kesembuhan. Dan itu sama sekali bukan karena manusia, tapi karena Yesus. Sekarang kita belajar bersama-sama tentang mukjizat keuangan. Itu bukan karena latar belakang kita kaya atau enggak kaya. Yang gue pikirin. Tapi semata-mata start awalnya karena Yesus. Katakan bersama, start awalnya karena Yesus. Iya, saudara perhatikan, saya ulang kembali, saya mau share yang untuk minggu lalu. Ketika, coba kita Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, saya bacakan ya. Juga yang ada di Zoom ya, oke. Yang ada di Zoom, halo, morning, Tuhan berkati ya. Oke, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian membaca ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus, Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama sampai 6. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2 yang keras bersama-sama, 1, 2, 3. Di situ ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4 lebih keras lagi, 1, 2, 3. Mereka lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 yang keras, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Pertanyaan saya, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci lewat pintu gerbang indah, ketemu dengan orang lumpuh. Pertanyaan saya, yang dibutuhkan orang lumpuh ini apakah uang, apakah sedekah, atau Yesus atau kesembuhan? Bukan, dia minta sedekah. Betul enggak? Enggak penting buat dia kesembuhan, enggak penting bagi dia nama Yesus. Yang penting pokoknya dia dapat sedekah, betul enggak? Dia umurnya 40 tahun lebih dan di otak dia saya minta sedekah. Jadi ketika dia ada di bait suci, dia berharap bahwa dia punya dapat sedekah, dia bisa hidup melanjutkan kehidupan dia, ada bla bla bla. Saya nggak tahu apa dia sudah berkeluarga atau tidak, tapi yang jelas dia membutuhkan sedekah dan dia kumpulkan untuk kehidupannya. Paham cukup sekali. Tapi Petrus dan Yohanes ngerti yang dibutuhkan dia itu bukan sedekah. Amin.
Yang dibutuhkannya adalah nama Yesus. Lah kalau punya Yesus pasti dipulihkan rohaninya. Pasti dipulihkan sakitnya saudara sekalian. Tapi kalau nggak punya Yesus nggak pulih apa-apa, betul nggak? Sehingga ketika orang dilihat, wih ini kayak ini orang kaya nih, saya bisa dapat duit banyak, betul nggak? Atau Petrus kalau terkecoh, dia bilang, ya udah, ntar, aku pulang ke rumah dulu, aku ambil uang, atau kalau enggak aku beli makanan begitu banyak sekampung-kampung, saya kasih sama kamu. Pulang kamu ya? Enggak gitu otaknya. Yang ada dia enggak mau tahu saya. Pokoknya jawabannya Yesus. Jawabannya di mana? Di kantong duit kita? Nanya doang. Jawabannya di kantong kita? Enggak. Jawabannya dalam nama Yesus. Sehingga Petrus Yohanes bilang gini, lihat ke kami gitu. Harapannya, wih, saya dikasih duit banyak sama dua orang nih. Ya, mungkin orangnya agak gayanya agak lebih lagi gitu. Haleluya. Terus Petrus bilang ini, tahu nggak, emas dan perak aku nggak punya. Kalaupun kau punya, kau nggak butuh itu. Yang kau butuhkan adalah Yesus. Dan dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah. Orang itu bangkit, diangkat tangan kanannya, sembuh. Mana yang penting? Sedekah. Sedekah, enggak sedekah. Uang, kesembuhan, atau Yesus? Yesus. Minggu lalu kita belajar tentang Nikodemus ketemu dengan Tuhan Yesus. Semuanya berubah. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, enggak ada orang lain, ada banyak lain. Tapi satu di antaranya Nikodemus. Ada orang ketemu dengan Yesus, perempuan sakit berdarah ketemu Yesus disembuhkan. Apa yang terjadi? Dia bukan hanya mengalami Yesus, tapi omongannya sekampung-kampung tentang Yesus. Itu penting. Nah, hari saya sampaikan tentang mukjizat ekonomi. Mukjizat ekonomi bukan hanya sekedar kita bisa mengatur keuangan, tapi start awalnya dari Yesus lah, maka saya bisa mengatur keuangan. Janjinya dulu, setuju dengan saya? Janjinya dulu baru yang lainnya. Yuk kita belajar bersama-sama, baca bersama-sama. Dari 1 firman dan 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Haleluya. 2 Raja-Raja 4. Dua Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ayat 2 yang keras bersama-sama. Satu jawab, Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli. Iya. Lalu berkatalah Elia, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4 yang keras. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya dan ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ayat 4 lebih keras lagi. 1, 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Wah, luar biasa. Ini mukjizat menurut saya seluruh sekalian. Mukjizat. Tapi mukjizat itu terjadi bukan karena janda itu tidak ngerti sebetulnya. Lah kan dia istri hamba yang takut akan Tuhan.
Betul. Minimal prinsip uang dia tahu dong, betul nggak? Tapi dia perlu mengalami terobosan, walaupun suaminya nabi, takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak mengalami pewahyuan terobosan, repot terus kalian. Sehingga akhirnya dia punya masalah besar. Ayat 1, salah seorang dari istri para nabi mengadukannya halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Berarti ngatur duitnya bagus kamu tuh. Ya, kan takut akan Tuhan. Udah oke lah secara rohani, betul enggak? Kalau perempuan Sunem kan belum tahu, betul. Tapi ini kan suaminya itu hamba yang takut akan Tuhan. Terus kemudian, tetapi sekarang dia punya persoalan. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jadi suaminya takut akan Tuhan, tapi secara ekonomi bermasalah sekali. Sehingga akhirnya ada penagih hutang datang kepada dia, ya kayaknya mungkin mungkin nggak tahu lah, terlibat ojol kali, online pinjol atau terlibat apa tuh, macam-macam lah gitu lah. Nah, gitu. Iya, ya semua. Jadi akhirnya anaknya dua perempuan mau diambil oleh penagih hutang sekali. Atau dari leasing, saya juga nggak tahu lah sekali. Apalah yang macam-macam lah. Sekarang lebih berkembang. Nah dia takut sekali, tapi saya tahu bahwa dia pasti tahu Tuhan. Saya tahu juga yakin bahwa dia tahu kebenaran. Tapi kenapa sisi ini kok tidak mengalami terobosan sekali? Sehingga akhirnya harus datang seorang hamba Tuhan, dia tidak sengaja, tetapi dia keluarkan orang ini, dia keluarkan perempuan ini dari keterpurukannya secara ekonomi. Bagaimana kita dimerdeka, walaupun kita sudah takut akan Tuhan, bagaimana kita mengalami terobosan keuangan, kita harus mengalami yang namanya diwahyukan tentang pribadi Yesus. Gak bisa enggak? Gak bisa enggak? Hanya itu kok penyelesaiannya. Makanya ketika Nikodemus diselamatkan, dia ahli Taurat, betul, tahu banyak firman Tuhan. Tapi ketika dia tidak berjumpa dengan Yesus, datar saja pemahaman dia, betul nggak? Tapi ketemu dengan Yesus, mukjizat keselamatan terjadi. Paham juga? Orang yang sakit juga demikian. Dia tahu kok tentang kesembuhan sebenarnya, tapi bisa menyembuhin kok. Obat banyak, teknologi canggih. Karena perempuan sakit berat pergi ke tabib kemana-mana, duitnya habis. Tapi dia dengar tentang Yesus. Semuanya karena Yesus. Perempuan ini juga begitu. Dia sudah tahu, dia suami takut akan Tuhan. Tapi secara ekonomi tidak mengalami terobosan. Sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Caranya gimana? Ketemu dengan Elisa. Karena Elisa sebagai hamba Tuhan punya jalan. Elisa punya penelakan Tuhan. Itulah disampaikan kepada dia. Itu sebabnya pertama kali harusnya kalau kita mengalami terobosan secara keuangan, kita harus mengalami perjumpaan dan pengertian kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu itu, kita mengalami kemerdekaan. Paham saudara? Mari kita firman Tuhan saudara dari 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8. Dua Korintus pasal yang ke-8. Iya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Iya, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, Rasul Paulus bilang, tahu nggak Yesus itu kaya? Jadi miskin, supaya kamu miskin jadi kaya. Oke, startnya dari mana?
Kita tahu apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Ketika Yesus mati, makanya kenapa si Petrus ini, dia betul-betul, dia nggak kasih sedekah. Kok dipikir-pikir, pelit amat ya. Buya kasih sedekah dong. Tapi dia punya pewahyuan yang dalam tentang kematian Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Saya merasa agak ragu-ragu, kenapa orang tidak memberitakan Injil? Karena kemungkinan besar kepudaran pemahaman akan kematian kebangkitan Yesus. Ini menurut saya, nggak tahu menurut saudara, apa saudara nggak punya waktu kali, saya juga nggak tahu lah. Tetapi ketika pudarnya pemahaman saya akan kematian dan kebangkitan Yesus, itu menyebabkan sulit bagi saya untuk memberitakan Injil. Hal yang sama. Kalau pemahaman saya akan kematian kebangkitan Yesus tidak dalam tentang kematian kebangkitannya menghancurkan kelemahan dan sakit penyakit saya, sulit bagi saya untuk mengalami kesembuhan. Saya lebih percaya kepada dokter dan obat. Dan banyak punya pilihan cara yang lain. Sulit bagi saya untuk bertanya kalau pemahaman saya tentang kematian kebangkitan Yesus tidak kuat buat saya untuk ya dosa saya diampuni. Misalnya kayak lahir baru ya. Kadang-kadang makanya anak muda zaman sekarang lahir baru ya. Udah, gimana Yesus? Dalam hati. Kapan? 3 tahun yang lalu. Paham? Tapi gak berubah. Karena kenapa? Pemahaman dia tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus gak dalam sama sekali. Tapi beda dengan orang ini. Oh my God, aduh saya orang berdosa. Saya takut mati. Tiba-tiba Tuhan tolong saya. Dan Tuhan, ya aku datang mengampuni kamu. Dalam banget. Sehingga dia akan ngomong, ini bukan soal agama. Ini bukan soal agama. Ini soal aku pernah mengalami. Aku juga Kristen. Tapi kekristenanku gak nyelamatin aku. Tapi aku ketemu Yesus. Dia mengampuni dosaku. Dia melepaskan dosa. Dan apa yang kau alami, aku ceritakan sama kamu. Karena ini bukan tentang agama. Pengalamanmu, pengalamanku dengan Yesus. Sama kesembuhan juga. Dalam nama Yesus, tangan yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Karena kematian kebangkitannya. Saya yang lemah menjadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Yang sakit jadi sembuh. Karena pribadi itulah, maka saya mengalami kesembuhan. Saya tidak cerita tentang yang lain. Saya cerita bahwa ada pribadi yang menyembuhkan. Namanya Yesus. Kalau nama itu menyembuhkan, nama yang sama juga menyembuhkan. Hal yang sama. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya mengampuni dosa kita, memindahkan kita daripada maut masuk dunia kekal. Tuhan Yesus yang sama, dia mengangkat saya dari kutuk-kutuk kemiskinan. Ini yang harus kita pahami. Dia angkat kita dari kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk kegagalan, dan ketika dia angkat kita yang miskin, yang gak punya apa-apa. Yang orang bilang, aku kaya, aku punya. Terus dia bilang, enggak. Sekalipun kau bilang kau kaya punya ini tuh. Tapi kau miskin dan tubuhmu telanjang. Nanti saya kasih kamu emas yang dimurnikan. Dan melenan halus menutupi ketelanjangan. Artinya bahwa orang kaya bilang, atau orang-orang punya uang bilang, dia punya uang banyak. Tuhan bilang, enggak, sebenarnya kamu tuh miskin, betul enggak? Dia harus katakan, engkau yang miskin menjadi kaya oleh karena Kristus Yesus. Oke, start awal mengalami kita yang namanya terobosan ekonomi keuangan. Ketika saya pahami, Yesus kau sudah mati buat aku. Yang dulunya aku miskin dan terkutuk. Sekarang aku pindah dari kutuk dan miskin. Dan hidupku diberkati. Enough. Paham Pak? Paham Pak? Jangan sampai begini. Saya kan dalam Tuhan, tapi kenapa ekonomi ini begini-begini? Pernah pertanyaan begitu? Nanya doang. Ya, saya nanya saja saudara sekalian. Ya. Nah, kalau itu pemahaman tidak ada, maka upaya kita jauh lebih keras dibandingkan anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga kita jadi capek sendiri dan kita jadi punya banyak pertanyaan setelah ikut Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena start awalnya salah.
Oke, sekali ulangi lagi. Start awal kenapa saya mengalami keselamatan. Karena saya tahu Yesus mati buat saya diselamatkan. Kalau dia pindah daripada maut kepada hidup yang kekal. Saya tidak punya hubungan dengan Bapa. Karena Kristus saya punya damai sejahtera. Maka itu sebabnya saya katakan dia mengampuni saya, memulihkan saya. Itulah start awal. Maka saya harus beritakan Injil. Yang kedua, saudara sekalian, tentang sakit penyakit. Karena dia sudah mati buat saya dan dibangkitkan. Dia menghancurkan segala kelemahan dan sakit penyakit saya. Itu sebabnya saya berhak dengan sebuah kesembuhan. Saya bukan pengemis untuk sebuah kesembuhan. Tapi saya berhak untuk itu. Karena saya paham dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Hal yang sama. Bicara terobosan ekonomi. Karena saya mengerti Yesus mati buat saya. Dia bangkit buat saya. Dia mati untuk menghancurkan kutuk kemiskinan dan kegagalan. Dia angkat saya keluar menjadi orang yang diberkati. Dan Rasul Paulus merasakan itu. Sehingga dia ngomong dengan tegas. Tahu gak Yesus tuh kaya. Jadi miskin. Supaya kau yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Tapi tolong jangan definisikan kekayaan seperti dunia bilang. Oh mobilnya 100, istrinya 200, awas gitu. Bukan. Kamu kaya dalam kemurahan. Ya. Seorang kaya punya rumah besar, tapi kalau memberi sesuatu nggak bisa, itu miskin. Tapi orang nggak punya apa-apa bisa memberi sesuatu, itu orang kaya. Sorry, jangan terkontaminasi definisi kekayaanmu dengan tetangga sebelahmu. Haleluya. Termasuk mungkin gereja-gereja yang lain, betul nggak? Halo. Paham gak saudara sekalian? Saya tidak menghina kiri kanan, tapi saya mengajar yang benar saudara sekalian. Supaya kau tidak terkecoh dalam hal ini saudara. Nah karena Kristus dasarnya, maka saya tidak cinta uang. Haleluya. Yuk kita lihat Matius 4 ayat 24. Matius 4 ayat 24. Haleluya. Matius 4 ayat 24. Ya. Matius 4, 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh maaf. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Matius 4 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pergumulan terbesar sorga adalah uang dengan Kristus. Semuanya itu bukan soal agama, bukan. Itu soal uang dan Tuhan. Pada masanya orang harus keputusan cinta Tuhan atau cinta uang. Ketika kita diwahyukan tentang kematian kebangkitan Yesus, dia menghancurkan kutuk kemiskinan dan kegagalan. Saya percaya kepada dia, maka saya belajar untuk mencintai dia. Ketika saya mulai mencintai dia, mengandalkan dia. Dan saya tidak mengandalkan uang, tapi betul-betul mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan tegur kepada murid-muridnya dan orang banyak. Dalam Matius pasal 6, ya itu di atasnya itu cerita tentang orang khawatir. Dia khawatir makan dan minum. Tuhan bilang ini, kamu jangan khawatir apa yang kau makan. Kamu jangan khawatir apa yang kau pakai. Bangsa-bangsa lain tuh banyak khawatirnya. Dan kamu tidak seperti itu. Kamu punya Bapa. Tahu nggak burung di udara itu tidak pernah, burung pipit di udara jatuh. Dan tiba-tiba dia katakan bahwa aku mati karena kau punya makan. Kalau burung pipit aja tidak berharga, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu orang yang takut akan Tuhan dalam Tuhan. Sehingga dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan sama kamu. Bukan pas-pasan, tapi ditambahkan. Sehingga pemahaman kita yang benar tentang start awal pemulihan akan ekonomi keuangan, saudara sekalian.
Itu kalau di dalam 2 Raja-Raja, karena perempuan ini dengar instruksi dari Elisa. Instruksi Elisa adalah instruksi dari Tuhan. Dan pemahaman yang awalnya, maka ditanya, apa yang ada padamu? Kalau perempuan bilang, ya gak ada apa-apa. Ada satu buli-buli berisi minyak, satu lagi betul gak? Ya gak ada artinya. Tapi dia gak ngerti bahwa apa yang dia miliki itu penting. Yaitu apa penting? Pemahaman kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saya tuh rindu sekali seluruh jemaat Tuhan itu betul-betul diwahyukan tentang hal ini. Karena ini bukan soalnya keuangan, soal keberadaan Yesus buat kita sampai kita memberitakan Injil. Keberadaan buat Yesus buat kita sampai kita terus mengalami kesembuhan yang total dan pemulihan. Sampai ekonomi kita mengalami pemulihan dahsyat luar biasa. Jadi seru sekali, kenapa penting kita paham ini? Karena dengan kita pemahaman ini, maka kita tidak pernah cinta uang. Dan kita cintakan Tuhan. Haleluya. Paham seru sekali? Ada orang bisnis, omsetnya 1M, 2M. Itu gede itu betul gak ya? Banyak. Terus tiba-tiba ada yang tawar. Nih, ada omset nih. Puluhan M. Aku juga gak mau betul gak? Gak mau? Saya mau. Ya. Tapi karena mulai lihat MM-annya, bukan lihat Tuhannya, mulai bergeser dari cinta Tuhan kepada cinta uang. Paham gak? Terus kemudian gak tanya Tuhan, berapa? Oh silakan, gak jadi masalah. Berjalan lancar, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada akhirnya gak bisa dibayar tuh yang puluhan M. Karena kenapa? Harus dia tanya kepada Tuhan, Tuhan berapa yang Tuhan berikan buat dia omsetnya? 1 MK, 2 MK, atau puluhan M? Setelah akhirnya lihat MM-an, ke gereja tetap ke gereja. Ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Tapi mulai bergeser daripada cinta Tuhan kepada cinta uang. Ya, akhirnya terjebak. Kemudian tidak bisa dibayar, bermasalah. Banyak anak Tuhan itu begitu. Dia main apa? Pinjol. Nah, benjol. Gak apa-apa kok dikit. Mudah kok bayarnya gitu loh. Gak apa-apa kok mudah. Iya gak apa-apa. Iblis tuh pertama kali ngomong gak apa-apa. Ujungnya ada apa-apa. Pas ada apa-apa, kelimpun, wow, ribut sekali. Yang disalahin siapa? Tuhan disalahin. Karena dia tanpa disadari mulai cinta uang. Dia pikir bahwa dengan uang segitu dia gak cukup. Dia pikir bahwa Tuhan tidak mampu memenuhi kebutuhan dia. Dia pikir dia lebih hebat, lebih pinter dibandingkan dengan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dia. Tanpa disadari dia sudah dijebak kepada cinta Tuhan beralih kepada cinta uang. Paham saudara sekalian? Nah, dari dasar ini saudara, barulah kita berjalan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya, barulah saya misalnya setelah saya tahu pewahyuan tentang bahwa dia mati buat saya, dia bangkit buat saya, dia keluarkan saya dari kemiskinan, kutuk-kutuk kegagalan. Dari situ saya berjalan, Tuhan saya sekarang cinta Engkau dan tidak cinta uang. Dari yang dia paham ini, barulah dia mulai pertama dia atur uangnya dengan benar. Karena uang bukan punya kita. Uang adalah milik Tuhan. Paham suku sekalian? Oke. Ketika kita punya uang katakanlah 1.000 perak kira-kira. Maka yang pertama kali harus kita berikan pada Tuhan, kita harus kasih perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan, bukan soal wajib gak wajib. Emang baju custom seragam. Haleluya. Awas ya. Iya, ini bukan wajib, tidak wajib saudara sekalian, bukan haram dan tidak haram. Ini kalau memberi perpuluhan, itu perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Saudara, awas ya. Jangan kau dengar-dengar di YouTube yang gak keruan. Yang penting subscribe. Tapi ajarannya ribut di mana-mana. Gereja kita tetap mengajarkan perpuluhan. Sehingga dalam Malaki pasal 3:10, bawalah persembahan-persembahanmu ke rumah Tuhan supaya ada pembiayaan di rumah Tuhan. Jadi perpuluhan kita ambil dari uang 1.000 tadi 10%. Wajib gak wajib, bukan wajib gak wajib, tetapi itu adalah milik Tuhan. Apa itu divisinya? Karena itu milik Tuhan, berarti kita beri kepada Tuhan 10%.
Sebenarnya 10% nggak cukup. Masa Tuhan miskin 10%? Terus ada orang bilang nih, nggak bisa. Kita jangan kasih 10%, semuanya buatan. Ya kasih semuanya kalau mau. Kagok maksudnya gitu. Ngajarnya kagok maksudnya gitu. Ada yang begitu kan betul. Loh kok tidak kasih 10%? Kenapa nggak 10%? Kalau kamu kasih aja nggak apa-apa. Jalan dengan iman. Paham nggak? Tuhan nggak banyak-banyak. Dia bilang persembahkan persepuluhanmu. Makanya jangan mengada-ngada, betul nggak? Ulah rupa-rupa sarupa waiknya. Ya, kasih 10% buat Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ya, ketika kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, kita kasih 10% buat Tuhan. Ya, tinggal 90%. Paham ya? 90%. Nah 90%-nya saudara sekalian, apa yang kita buat? Ya, kita ambil tergantung iman kita. Kita ambil 10% kah, 15% kah, 20% sesuai dengan iman kita. Kita ambil untuk apa? Untuk persembahan. Persembahan itu bicara soal benih. Benih itu pasti tumbuh. Ya, tapi kalau perpuluhan semua anugerah Tuhan. Itu milik Tuhan, kita kembalikan buat Dia supaya kita tidak dikatakan sebagai pencuri. Ya, tapi kita menjadi seorang hamba yang mengelola uang dengan baik. Saya ambil 10% atau 15% atau 20%, silakan, maka kita mulai menabur. Kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Karena menabur bicara soal benih. Benih itu akan tumbuh, tabur sedikit, tuai banyak, tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Yuk kita lihat 2 Korintus pasal 9. Ya. 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap selama-lamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan dan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi dia bilang, Rasul Paulus, saya punya Tuhan kasih uang buat saya, itu bukan punya saya pengelola uang, betul nggak? Ya, halo, uang siapa itu? Saya dong, saya kerja keras. Itu adalah titipan Allah buat kita, saudara. Titipan ilahi ya. Nah, kita harus atur dengan benar. Makanya nanti gini, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Dan konteks pembicaraan itu tentang uang, mamon. Kalau kau setia dengan mamon, dengan yang kecil, Tuhan akan percaya besar. Sehingga tadi perpuluhan, sekarang persembahan. Ketika saya ambil 10% atau saya ambil 15% atau 20%, tergantung imanmu, maka Alkitab katakan kamu harus menabur, memberi persembahan. Kalau memberi dengan sukacita, dengan rela hati, jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan senang kalau kita memberi dengan sukacita. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Tapi bukan saingan tetangga sebelah. Tapi sesuai dengan tingkat iman kita dan dorongan Roh Kudus buat kita. Haleluya. Makanya saya tidak setuju. Ada orang ini, kumpulkan orang-orang kaya di gereja. Kenapa? Kita kasih proposal. Orang miskin jangan melarat. Sorry. Kalau kau punya uang 1M, kau kasih 100.000 gak ada arti apa-apa. Kalau kau punya 1M, kau harus kasih mungkin minimal 50M gitu ya. 50 juta atau 100 juta, 2 juta, betul gak? Lah kalau kau punya 100.000, kau kasih 1.000 udah besar menurut saya, betul gak? Jadi
Begini, kumpulkan orang kaya di gereja, kita kasih proposal. Emang orang miskin bukan jemaat? Itu namanya rasis. Tahu nggak rasis? Pembulian saudara sekalian. Maka saya nggak setuju. Itu kesadaran kita, betul nggak? Makanya ada janda yang miskin, ngasihnya dikit. Ada orang kaya, gede gitu. Tuhan bilang enggak, dia lebih kaya. Kenapa? Karena dia memberi dengan segala kekurangan dia. Yang sana kelebihan dia, nggak ada arti apa-apa. Saudara. Makanya kita harus menabur. Dan semuanya kita belajar menabur. Maaf saudara, saya bilang orang di kantor gereja, kita kan mau buat lift saudara sekalian. Harganya 400 juta. Terus bilang, udah kita stop, jangan buat proposal. Kau bisa kasih 5.000, kasih 5.000. Kau bisa 1.000, kasih 1.000. Kau bisa 200 juta, kasih 200 juta. Selesai. Betul nggak? Karena kita tidak cinta uang kok. Jadi kita ajar kebenaran. Sehingga akhirnya ketika kita menabur sedikit, tua sedikit. Tidak belajar. Dan sesuai dengan pimpinan tuntunan Tuhan. Jangan, saya mau ngasih sekian tapi apa kata tetangga sebelah ya. Gak enak hati. Power Ranger gak enak hati dong gitu. Apalagi Teletubbies. Betul gak saudara? Kan bawa perasaan saudara. Bawa perasaan kan, betul gak? Yang satu suaminya bilang, kasih sekian, Pak jangan begitu dong Pak, kasih dikit aja. Nah kita kan ribut sekalian, ribut, sumber keributan. Kenapa itu terjadi? Karena pemikirnya gak sama sekalian. Tapi kalau pemikirannya benar, kita beri kepada Tuhan. Kalau kau mau 10% silakan, 20% silakan, tapi dengan iman dan kepada tempat-tempat yang Tuhan suruh kepada kita. Karena kalau kau menabur misalnya, kalau kau menabur katakanlah menabur pepohonan di kota ini, di kota itu, di tempat di sana kan berbeda-beda, betul nggak? Sarana itu, oh katanya di sana tumbuh, tapi dia buat di sana nggak tumbuh terus sekalian. Loh kenapa salah sendiri? Kenapa ikut saran manusia, bukan saran Tuhan, betul nggak saudara? Sehingga ketika dia tabur, mana dia tuntut, mana tuayannya? Dia nggak ada, kalau tabur di tempat yang salah, betul nggak? Jadi kita menabur, makanya kita datang kepada Tuhan. Dan bukan ini, mumpung ada uang lebih, enggak juga seru sekalian. Enggak enak kalau enggak memberikan, kita di gereja, apa kata orang? Enggak juga seru sekalian. Tapi betul Tuhan suruhkan, Tuhan ini ada uang, kemana kau beri? Kau menabur, menabur di tempat yang tepat, pada situasi tempat, waktu yang tepat, maka kita akan menabur pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Dan Tuhan tidak berhutang dengan kita saudara sekalian. Oleh karena itu mari saudara kita menabur. Sehingga ketika kita menabur, kenapa penting? Karena menabur itu benih. Kalau kau tabur benih hari ini, kau nggak bisa. Saya nanam padi hari ini, nggak mungkin besok jadi padi besar, nggak mungkin. Pasti 3 bulan minimal atau 4 bulan. Tabur hari ini. Tapi yang jelas dari 0 bulan sampai 3 bulan kau harus perlu makan, betul nggak? Perlu makan? Nggak perlu. Belum makan. Makanya dia bilang tak kasih roti. Jadi selama dari 0 sampai 3 bulan Tuhan kasih roti buat kita. Dari mana roti itu? Dari sejak kita mulai memberikan persembahan itu sebagai benih, kita akan menuai. Hati kita sudah memberi. Dari 0-3 bulan kita perlu makan. Petani perlu makan gak? Makanya gak perlu terlibat dengan ijon. Leasing apa tuh? Betul gak? Dari 0-3 bulan dia yakin bahwa Tuhan bisa pelihara dia. Loh kenapa? Karena kalau saya menabur, saya gak langsung menuai. Tapi saya menabur, saya butuh waktu 3 bulan, pada masa saya menuai. Tapi Tuhan pelihara kepada kita dari 0 sampai 3 bulan, dia memberikan roti untuk kita makan. Sehingga selama 0-3 bulan kita tidak terlibat dengan ijon atau pinjaman-pinjaman liar atau termasuk benjol dan pinjol. Paham saudara? Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Nah sehingga nanti bilang, loh kok bisa? Iya, saya sedang belajar untuk memberi dengan pimpinan Tuhan. Yang tanggung jawab kan Tuhan, betul nggak? Lah kita manut doang, betul nggak? Betul nggak? Sehingga akhirnya bilang, kok bisa? Nah gara-gara bisa inilah, barulah nanti si perempuan, si janda tadi bilang ini, tahu nggak? Aku tuh ketemu Elisa, wah ampun Tuhan betul luar biasa. Aku tuh gini, anakku mau diambil, dia bilang begini. Dan karena Tuhan, oh Tuhan kalian hidup ya, iya gitu loh. Sampaikanlah itu kepada orang lain. Begini, karena bisa, bapak saya tuh kaya, makanya saya nggak pernah miskin. Nggak ada artinya betul. Kenapa? Karena iya, saya punya banyak aset, jual aset. Itu orang nggak penting betul. Orang nggak lihat kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kau mulai belajar dalam kebenaran firman Tuhan, mereka bilang, oh masih ada orang model kayak gini ya. Oh masih, aku tuh begitu gitu. Sehingga mereka bertemu dengan Yesus, diselamatkan. Itu hanya segala sesuatu yang kita alami mendatangkan kebaikan. Paham?
Paham? Jadi dari 1000 tadi 100 saya pakai untuk perpuluhan. Katakanlah 100 saya persembahan. Nah sekarang tinggal 800. Kelola 800 itu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kau bisa 800 kau belanja 2000. Nyekek leher. Paham saudara sekalian? Ubah gaya hidupmu, haleluya. Amin. Bukan ini, aduh Tuhan, saya lama-lama susah ikut engkau. Miskin, otakmu yang salah. Ini perlu diberdel, betul enggak? Dicuci dengan firman Tuhan, betul enggak? Paham saudara? Nah karena dia katakan setia dalam perkara kecil, dia akan mempercayakan kita perkara-perkara besar. Ini bicara soal mamon. Sehingga tinggal 100 tinggal 800. Oke. Belanjakan 700. Secukupnya. Jangan lebih besar pasar daripada tiang. Lu 100 ini kemana? Saya lebih setuju. 100 itu investasi simpen. Untuk ini jangan gini. Saya tuh kaget. Kenapa kaget? Tiba-tiba anak saya mau bayar uang sekolah. Gak usah kaget. Ngapain bayar sekolah kaget? Itu enggak? Udah tahu kok tiap bulan. Halo, betul enggak? Saya kaget banyak kebutuhan sekarang. Enggak usah kaget. Untuk anak mau sekolah udah gitu 6 bulan bayar. Betul enggak? Ya, yang kuliah dan sebagainya, yang uang sekolah kan tiap bulan, betul enggak? Kecuali negeri gratis. Tapi aku udah bayar. Jadi jangan bilang gini. Kaget saya. Kaget. Gak nyangka. Pengeluaran bulan ini banyak sekali. Enggak usah kaget. Kok bisa hitung-hitungan kok, betul enggak? Makanya yang 100 itu disimpan di investasi. Gitu. Ya, amin. Amin. Bukan investasi falas, bukan itu maksud saya gitu ya. Disimpan aja seluruh sekalian ya. Sekali nanti Tuhan suruh apa, kita mau perlu apa, sehingga kita akhirnya enggak gini. Mau pinjam kemana ya nih? Pinjam kemana nih ya? Tuhan urapi saya untuk pinjam ke siapa ya Tuhan? Roh Kudus tolong pimpin aku, kasih tahu si A, si B, Z. Yang parahnya kepinjol. Kan mudah tinggal diklik, betul enggak? Nobody knows. Tapi nyekeknya minta ampun sekali. Betul enggak? Mudah, selesai itu. Bisa senyum selesai. Tapi tanggung jawabnya besar, bunganya besar. Dan banyak anak Tuhan yang terlibat dalam hal itu. Karena mereka tidak mengatur keuangan dengan benar. Tapi ketika mereka mengatur dengan benar, maka Tuhan katakan, kau setia dalam perkara kecil, aku percayakan perkara besar. Termasuk akhirnya harta bangsa-bangsa. Tuhan akan percayakan pada kita hal yang besar yang iya ya kaget ya. Kok bisa ya Tuhan, kok bisa? Semata-mata karena di muka bumi ini harus ada orang-orang kepercayaan Tuhan. Harta bangsa-bangsa harus dipercayakan pada gereja Tuhan. Ketika gereja memahami tentang keuangan, start awalnya, Kristus mati dan bangkit buat aku. Dia menghancurkan kutuk kemiskinan. Dia menghancurkan kutuk kegagalan. Menggantikan hidup yang diberkati oleh dia. Aturlah uang dengan benar. Supaya kita akhirnya awalnya tidak cinta uang. Tapi cinta Tuhan. Aturlah keuangan semuanya. Dan dalam proses ini kau setia dalam hal kecil. Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Setuju dengan saya? Itulah mukjizat keuangan. Bukan gini. Tuhan saya ingin mengalami mukjizat keuangan. Wih. Ya ampun, segepok uang di kamar saya. Bisa terjadi. Tapi bukan itu satu-satunya jalan. Ya, nanti kalau nanti uang segepok di mana dengan mukjizat itu bisa terjadi. Saya takut nanti di Menteri Keuangan ada uang-uang yang hilang gitu loh. Serinya, kemana ini? Taunya ke sini. Ada segepok nih hilang kemana? Ke rumah Bang Leo. Mengganggu keamanan flow daripada keuangan negara. Paham saudara sekalian ya? Paham ya? Ya, bukan berarti bahwa tidak bisa terjadi mukjizat. Sangat bisa terjadi mukjizat. Tapi berpikirlah sederhana dengan apa yang saya katakan itu. Kau ikuti dengan benar, maka kau akan mengalami mukjizat keuangan. Dan yang paling penting daripada semuanya, engkau bisa cerita kepada banyak orang lain tentang apa itu Tuhan yang hidup, yang berkarya tentang ekonomi dan keuanganmu. Jangan, dia mau masalah itu terus. Pancet itu terus. Gak ada berubah. Enggak, kita mulai berpikir benar. Kita mulai berubah. Karena kenapa? Karena Allah berjanji supaya apa yang dijanjikan tidak ada satupun yang tercecer. Tapi semuanya digenapi.
Ada amin sekarang? Ada amin Bu di belakang? Amin. Pak di belakang ada amin Pak? Iya, lagi tadi kaya betul nggak? Kaya. Nanti orang tanya, ya, saya bagi berkat di tempat saya kerja. Jadi ada seorang karyawan datang ke saya, ngomongnya gini, Pak, minta air. Air apa? Dia bilang air Jam-Jam. Saya nggak punya, sebelum gitu. Kalau mau air tuh, ambil semuanya itu loh. Bergelas-gelas, sak galon tuh ambil semuanya itu. Bukan gitu Pak, saya butuh air. Air untuk apa? Ya air lah Pak. Saya nggak punya, itu untuk air loh. Ngomongnya jelas. Ya air tuh Pak, mesti gini nanti yang dukun-dukun gitu mesti gitu. Cuma takut aduh ini kayaknya Bapak gak suka main dukun, memang dia dukun gitu ya. Jadi air apa? Enggak jelas airnya. Oh saya gak punya. Air yang kau maksud gak punya. Saya punya air tuh galon. Satu lagi dalam diri saya ada air. Namanya Yesus Kristus gitu. Kamu mau airnya mana? Airnya itu atau ini? Sebenarnya gitu loh. Ya sama lah Pak, gak apa-apa. Kan gak masalah agama Pak. Saya kan ngomong soal agama. Coba saya bilang Yesus Kristus itu enggak. Ya boleh lah Pak, kalau itu gak usah Pak, di rumah saya banyak. Yang ini oke, saya ceritain tadi sebelah belah, saya cerita panjang lebar. Nah kalau kau mau, kamu bisa mengalami itu. Sekarang juga bisa kita doa. Udah. Sebenarnya bukan saya sih Pak, gitu loh. Emang yang butuh siapa? Dia tunjukin foto. Foto pertama dia punya adik. Matanya hampir keluar, gitu. Hampir keluar gini-gini. Sampai aduh, saya kalau lihatnya ngeri karena teng gitu loh, takut kalau terlepas gitu. Walaupun orang operasi mata bisa dicopotin dia. Kenapa? Nggak tahu tuh, pokoknya dianya matanya begitu, udah mau keluar gitu loh. Terus ke dokter nggak? Pergi ke dokter deh, saya bilang gitu loh. Aduh Pak, pakai BPJS dan nggak bisa. Kalaupun pakai, kita harus uang 2,5 juta. Beli obat, satu obat itu 250.000, 10 obat. Haleluya. Jadi ngomong apa sebenarnya gitu? Ya itu Pak, makanya saya butuh air itu. Oh itu toh sebenarnya. Mungkin saya kasih airnya sebenarnya. Ya kasih botol lagi satu orang Bapak. Itu cuma kirinya. Keluar juga, mau mencolot keluar sekarang. Jadi dua-duanya butuh air Pak. Oh sebenarnya saya punya air sih. Oke, kau pulang aja ya. Makasih kau, saya kasih di sapu tangan. Nih, ini firman Tuhan kan. Oleh Paulus, Allah melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang luar biasa itu gini, Paulusnya gak ada, sapu tangannya ada, dibawa murid-murid, timpai kepala orang lain, sembuh betul gak? Itu luar biasa. Yang biasa itu ketemu didoain, tumpahin tangan sembuh. Jadi yang luar biasa. Jadi saya bilang, ini sapu tangan ya, bawa pulang ke rumah. Mau diapain Pak? Letakin di bantal boleh, di kepalanya juga boleh, saya bilang gitu. Ngerti gak ngerti, sebur amat lah pokoknya dia. Karena saya punya kesempatan, nah, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia doa dengan kakaknya, adiknya, doa, pakai apa? Dia ada tulisan saya, 1 doanya, 2, 3, 4, 5, ke mantra betul. Gak jauh beda mantra, ini mantranya beda. Nah, disebutkan berkali sampai tengah malam, dia tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Si bapak ini yang matanya keluar, bukan matanya keluar, bukan. Darah keluar, banyak sekali basah bajunya, spray darah semuanya keluar. Mereka pikir mati. Nah setelah terkeluar darah, keluar lagi satu lagi. Plek, kayak bukan neker sih, dadu, keju. Plek, keluar gitu loh. Saya gak ngerti itu apa. Mungkin kuasa kegelapan saya gak ngerti. Terakhir dia bilang ini, Kak, kenapa ya mata saya mulai keluar yang hitamnya? Saya sudah mulai lihat cuma samar-samar. Terus ditanya sama dia, kok bisa? Dia juga bingung. Kalau di telepon saya juga bingung gimana caranya, betul gak? Tadi waktu kita berdoa, ada orang baju putih datang, letakin tangan di sini. Setelah itu ke mata. Gara-gara itu saya sembuh, makanya keluar darah semuanya. Oh begitu tuh dalam hati sini. Aku setua gini belum ketemu dengan begitu model. Dia baru kemarin tuh mau dikasih itu aja udah ketemu gitu. Dia punya iman. Imannya luar biasa. Nah, beda dengan yang satu lagi. Enggak percaya kepada Isa. Gak percaya, saya percaya. Gak sembuh, parah. Maksud saya saudara sekalian, bahwa ada banyak hal dalam diri kita yang dibutuhkan orang lain. Yang kita mungkin kayaknya gak bisa deh. Termasuk keselamatan yang kita miliki, kesembuhan yang kita pahami, termasuk yang namanya mukjizat keuangan. Semuanya. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kesembuhan.
Yang ketiga keuangan, semuanya dasar awalnya karena kematian dan kebangkitan Yesus. Paham? Kalau dasarnya yang lain suku sekalian, maka kita bisa minder, oh iyalah dia bisa ke luar negeri kok disembuhkan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dasarnya yang sama. Paham saudara? Paham nggak? Sehingga benar yang Tuhan katakan, kita harus menceritakan perbuatan yang besar daripada Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada keterangan ajaib. Perbuatan yang ajaib itu adalah ketika start awal kita mengalami dalam aspek apapun. Kita mengalami kematian dan kebangkitan Yesus. Cukup. Sampaikanlah kepada dia. Kalau kau sampaikan uang, sampaikan musisat dan sebagainya, itu semua orang juga bisa lakukan. Tapi sampaikanlah tentang kematian, kebangkitan Yesus. Setuju dengan saya? Mari kita sembah dia. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku menjadi kaya, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Kasih kekal selamanya. Haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, rela jadi miskin. Rela jadi miskin supaya aku menjadi kaya, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Sekali lagi, haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Mari katakan, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih Yesus, kematian dan kebangkitannya. Di kayu salib Dia menebus aku.
rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Supaya aku jadi, katakan bersama-sama, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi. Kami berdoa, wahyukanlah kematian kebangkitanmu Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, terpujilah Dia yang menyatakan dirinya kepada kami, yang mewahyukan dirinya lebih dalam lagi, dalam lagi. Hosana, Hosana bagi Yesus, Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi, Hosana, wahyukanlah Bapa tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, seperti Kau mewahyukan kepada Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hosana bagi Yesus. Sekali lagi, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku, Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ya Rabbi, haleluya. Yurabala dabashe, hirabala rabade kiarala ramalayana. Haleluya. Yarala rabade. Oh Jesus. Rabaladabashe, Yokarala, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kesembuhan terjadi, mukjizat kesehatan terjadi. Irabala-rabalade, yokerebiara-rabasarara, yokoroloroyose. Irabala, Yesus Kristus kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Ya haleluya. Yurabalarabare, haleluya.
Haleluya. Yurabalata karabaharayade. Yo shekerebe. Yerabalata karayarara. Iralaba. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dimanapun kau berada. Kirabalata karaya sekiarala. Irabala. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, benar yang kau katakan, tapi itu bukan dari dirimu sendiri. Bapakku yang mewahyukan kepada engkau. Angkat kedua belah tanganmu. Aku doa, Rabalara, Yekerebekere, Lord Rabalata, Lord Jesus, I pray. Aku doa sama seperti engkau mewahyukan tentang anak Allah, kematian, kebangkitan Yesus. Aku doa, Bapa yang adil, wahyukanlah tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang bangkit, buat jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka mengalami terobosan, mengalami kebangkitan, mukjizat yang tidak lazim. Oh my God, Rabaharara. Oh, haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, haleluya, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari kita doa semuanya, mintalah lebih. Kira kalau Paulus diwahyukan oleh Bapa tentang Yesus, Petrus demikian juga. Kira balayas. Saya merasa bahwa Tuhan akan membawa kita kepada wahyuan yang baru tentang Yesus. Yohanes Pembaptis, Yohanes dalam kitab Injil, dia diwahyukan tentang Yesus penuh kasih. Yesus tidur di atas dada Yesus, dia punya kasih yang luar biasa. Tetapi ketika Yesus dimuliakan, dia tidak lagi melihat Yesus sebagai manusia yang dia seperti seorang gembala membawa domba-dombanya. Tapi dia lihat Yesus dimuliakan, matanya bersinar. Dia tidak bisa lagi menatap dengan baik, kecuali jatuh dan tersungkur. Dan dia merasa mati, karena kenapa? Dia melihat kemuliaan Tuhan. Hal itu saya percaya Tuhan akan membawa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini kepada pewahyuan tentang Tuhan yang sepenuh, yang luar biasa. Bahkan di tengah penderitaan pun kita melihat kuasanya yang tidak terbatas. Terima kasih. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan suci pada siang hari ini. Mari kita ambil roti. Rabahara Shekara. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi buat roti di tangan kanan kami. Ini adalah tubuh Yesus. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Sudah dipecah-pecahkan untuk menyelamatkan kami dan menyelamatkan orang lain. Ketika kami melihat roti ini, kami mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan penderitaan-Mu, mengingat kasih-Mu yang besar, mengingat akan kebangkitan-Mu. Yang kami rindukan adalah mengenal Engkau, kuasa kebangkitan-Mu, penderitaan-Mu, dan kuasa kematian-Mu. Kami menjadi sama. Kami mau makan tubuh Yesus dengan ucapan syukur dan terima kasih.
Huriba hala hari pikirala. Dokade hapu harala. Kirobolo royo sekiarala. Kirabala takaraya sekiarala. Kirolo sekiara. Kami mengingat akan kematian-Mu. Kami mengingat akan penderitaanmu. Kami mengingat akan kebangkitan-Mu Tuhan. Ketika kami mengingat itu Tuhan, mengembalikan kami kepada cinta yang mula-mula. Mengembalikan kepada kami kasih yang mula-mula. Terima kasih buat roti ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu. Kami mau makan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kerinduan kami satu Tuhan, supaya kami betul-betul pikiran, perasaan, tujuan hidup kami menjadi sama dengan pikiran, perasaan, dan tujuan Kristus Yesus. Kami mau makan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Sorgawi, terima kasih buat anggur tangan kanan kami. Ini adalah darah Yesus. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk keselamatan dan pengampunan dosa banyak orang. Tidak ada pengampunan dosa kecuali melalui Yesus Kristus. Kami angkat darah Yesus di atas kepala kami. Kami hormati, kami kagumi. Karena kami dapat mengalahkan si jahat dengan kuasa darah Yesus dan perkataan kesaksian kami. Karena kami tidak menyayangkan nyawa kami, tapi kami memberikan pada Tuhan. Kami mau minum darah Yesus, kehidupan Kristus mengalir dalam tubuh kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bawa kami kepada mukjizat-mukjizat yang tidak lazim. Mukjizat kesembuhan, kesehatan. Mukjizat keuangan dan ekonomi. Mukjizat kemenangan demi kemenangan. Mukjizat hikmat Allah. Pengenalan yang baru akan Allah. Kami berdoa supaya kehidupan Allah terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Memenuhi kami, memenuhi tempat dimanapun kami berada. Kami mau minum darah Yesus dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Terima kasih, kami rindu sekali Bapak Sorgawi. Perlindungan darah Yesus, kuasa nama Yesus menyertai kami. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah,
memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, wajah Tuhan, wajah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Wow, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Dia. Mari kita berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, nikmatilah keajaiban Tuhan dalam segala hal. Baik yang kau di ruangan ibadah ini, baik yang di online. Nikmatilah, alamilah mukjizat-mukjizat Tuhan. Dia adalah gembalamu yang baik. Engkau tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan kesehatan, tidak pernah kekurangan keuangan dan ekonomi, tapi kau berlimpah-limpah. Tidak pernah kekurangan hikmat, tapi kau hikmat berlimpah-limpah. Engkau akan dipimpin ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gada dan tongkat Tuhan akan menyertai engkau. Firman dan Roh Kudus akan menyertai engkau, sehingga kau tidak perlu takut mara bahaya, tidak perlu takut kabar-kabar buruk, sebab Tuhan menyertai engkau. Setiap hari Dia menyediakan bagimu di depan lawan-lawanmu hidangan sorgawi. Engkau makan kenyang dalam hadirat Tuhan, karena Dia adalah gembalamu yang baik, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Memberkati pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu, kuliahmu, anak-anak, suami, istri, keluarga besar mengalami mukjizat yang tidak lazim. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita berikan sorak-sorak.